pertama kali pengalaman Coach Mustadi fight itu? Pingsan dan wasitnya juga tidak sadar kalau dia pingsan. Saya tunjuk sama wasitnya. Kak Mustadi dulu sempat jualan roti. Nah, betul. Seperti... Atlet itu cari duitnya dari mana sih? Pernah di Sumatera itu kerja di luar untuk menjaga hutan. Bangku kursi-kursi yang ditumpuk, kita naiknya ke atas itu. Kayak film Jackie Chan. Turnamen 8 orang. Semalam. Satu malam. Gimana kok bisa ngelatih Aska gitu-gitu? Gimana tuh Kak? Ya. Yang rencana pastinya belum ada ya, tapinya ada ucapan nanti kita obrolin. Nah itu sangat melegakan hati. Oke. Kayaknya Kak Mustadi udah nggak pusing nyari sponsor. Jadi masih diracik dulu ya mau seperti apa ke depannya ini. Iya. Hai, ya balik lagi bersama Zen Walk dan sekarang kita masuk ke part yang kedua. Di part yang kedua ini gua mau nanya latar belakang Coach Mustadi atau sejarahnya dia bisa mengenal bela diri tuh dari mana awalnya Coach? Saya itu dulunya memang hobi bela diri dari masih SD itu kelas 3 sudah latihan pencak silat. Pencak silat? Pencak silat sampai kelas 6 SD. Silat apa tuh Coach? Silatnya saya lupa tapinya itu ada kata-kata apa? Lupa pakai bahasa Betawi? Bukan, bahasanya Sunda? bahasa Sanskerta. Sanskerta? Iya, Okay. bahasanya. Ya udah lama banget, lupa silatnya apa. Dulu sih terkenal banget, sekarang udah enggak. Terus juga beberapa kali ikut kejuaraan pencak silat. Udah beberapa kali. Okay. Nah, tapinya yang lebih mendalami itu yang merasa srek itu ketika saya latihan kungfu. Kemudian saya ketemu sama namanya Wushu Sanso. Kalau sekarang mungkin disebut Santa gitu ya. Nah, itu saya sangat suka karena apa? Udah mulai kelihatan wah bela dirinya keren nih. Karena dulu kan belum ada kickboxing. Karena kan dulu sering nonton Bloodsport itu kickboxing itu keren. Di Indonesia tuh satu-satunya yang bisa menyamai itu ya cuman Wushu Sanso itu yang pakai sarung tinju bisa pukul tendang kayak gitu. Ya, cuman ada bantingan kan. Nah, habis itu baru sebentar kenal Wushu Sanso, saya kenal kickboxing. Kenal kickboxing itu dikenalkan oleh Pak Surya dulu. Pak Surya itu Tunas Jaya, itu kickboxing yang tertua lah yang ada di Indonesia. Itu saya mulai kenal kickboxing. Dari situ sudah mulai berwarna tuh. Main pertandingannya bukan cuman Sanso, saya main kickboxing juga. Sampai akhirnya tahun 2002 itu ada TPI Fighting. TPI Fighting. Kemudian ada duel RCTI. Nah itu saya apply di keduanya. Saya audisi juga di TPI. Kemudian saya audisi juga di RCTI untuk duel. Nah itu dua-duanya lolos. Tapi yang saya pilih saya main di duel RCTI pada waktu itu. Dua-duanya masuk waktu itu ya? Iya. Okay. Nah di situ saya mulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Ya, karena untuk melengkapi. Kalau atasnya udah bisa kickboxing, Santa udah bisa bantingan, di bawahnya belum punya bela dirinya apa. Akhirnya saya latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, oke. Gue mau nanya nih, pertama kali pengalaman Coach Mustadi fight itu, pasti kan terkenang terus tuh. Iya. Tuh lawan siapa tuh? Masih inget nggak nama? Mungkin pas di silat tadi ya, kan pernah ikut kejuaraan silat tuh. Mungkin kita mulai dari silat dulu itu. Kalau silat itu dulu saya lawannya nggak tahu ya, tapi dia masuk juara nasional juga. Saya cuman main itu kalah di perputaran awal, jadi tidak ada yang berkesan. Yang berkesan bahwa lu latihan lebih keras lagi gitu aja. Jadi kalah ya? Kalah. Terus kalau di karate juga dulu pernah pertama di kelas 3 SD. Kelas 3 SD tuh umur berapa kira-kira tuh? Umur 10 tahun. 10 tahunan ya. Sama kayak Aska Coach Mustadi tuh asli orang mana sih? Saya orang Jawa. Orang Jawa. Iya, orang Jadi Jawa. latihannya di Jawa nih. Enggak, di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Oh, orang Jawa tapi besarnya di Jakarta. Lahirnya? Lahirnya di Jakarta. Lahirnya di Jakarta. Oh, bapak ibu orang Jawa. Orang Jawa, Jakarta juga. Jadi kalau bilang orang mana? Orang Jawa. Terus orang itu mulai ngomong pakai bahasa Jawa. Oh, Mas, mohon maaf saya nggak bisa ngomong Jawa. Soalnya aku juga pernah ketemu bapaknya Kang Mustadi nih. Iya, itu asli Pekalongan. Itu yang nganterin pertama kali Adi dapat emas tuh bapaknya Kang Mustadi. Oh iya, saya malah lupa. Bertanding dapat emas di DKI Jakarta. Saya malah lupa itu. Jadi ngelewatin gedung waktu itu yang Kak Mustadi masih masuk manajemen yang untuk UFC itu. Ah itu Indovision. Nah, iya. dilewatin situ cerita bapaknya Mustadi.
nih Mustadi di sini nih latihannya nih. Oh, saya malah Dan di enggak. situ gue masih junior, masih ngebayangin, oh di sini kapan ya gue bisa latihan di sini. Itu apa ya? Adi bisa ngelihat kebanggaan, betapa bangganya orang tuanya Kak Mustadi dengan Kak Mustadi gitu pada waktu itu gitu. Iya. Jadi motivasi juga buat Adi. Wah, gue harus kayak Kak Mustadi suatu saat ini. Gue harus kayak beliau nih gitu. Malah lewatin saya udah sampai levelnya internasional, One Championship. Amin, amin, amin. Nah, gue mau tanya juga, dulu masuk manajemen UFC itu gimana kelanjutannya tuh Kak? Kalau Nah, terus kelanjutannya, awalnya dulu deh, jangan awalnya dulu deh, awalnya itu seru soalnya. ya awalnya itu kan memang dulunya ada audisi untuk dijadikan fighter-fighter yang dibina untuk dimasukkan ke UFC. Waktu itu disponsorin sama Indovision ya, sebagai Indovision. sponsornya. Haritanu ya. Ya dari beberapa kontestan itu dieliminasi, ya cuma sedikit doang yang masuk gitu kan. Cuman ada audisinya, ada audisi besar juga, puluhan fighter. Kayak gimana tuh cara seleksinya kayak Ya gimana? seleksinya Sistem seleksinya. mirip kayak yang audisi One Pride, mirip-mirip pukulan, tendangan, bantingan, kuncian gitu. Nah, justru saya itu terlambat tidak ikut audisinya gitu. Tapi kan rekor saya di belakangnya bagus gitu. Nah, saya di audisi langsung gitu karena kurang tambahan satu orang. Yang mengaudisi siapa nih? Waktu itu ada Max Metino. Max Metino yang panggil saya gitu. Karena ada slot satu orang lagi, saya dipanggil. Di situ kan saya sudah juara nasional untuk MMA-nya. Nah, tapi di background-nya udah ada gitu ya? Duel RCTI. Itu background-nya sudah ada. Udah belt. Iya, udah belt. Ada slot satu orang lagi. Nah, di situ banyak fighter-fighter yang ini juga bagus dan ternama. Sih ada Indra Senduk di antaranya kan, termasuk pada zaman itu termasuk inilah fighter-fighter yang di atas gitu. Benar-benar pada waktu itu. Iya, pada Kayak Yani Mande, ada di situ. Indra Senduk, Agus. iya. Terus siapa lagi? Rama masuk juga. Itu pada waktu itu digaji berapa sih Kak? Di gajinya itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Oh. Jadi kontraknya tergantung dealnya. Ya dibayar itu sekitar 5 sampai belasan juta lah. Ya tergantung fighternya. Ya kalau dia fighternya dia nego lah, tergantung negonya. Tapi yang saya tahu antara 5 sampai belasan juta. Berarti si Rama sampai yang belasan nih. Soalnya dia bilang kemarin bisa foya-foya gara-gara itu. Si Rama Supandi. Saya nggak mau bocorin. Kamu sendiri di berapa nih? Saya juga nggak mau bocorin. Nanti di belakang aja bocorinnya ya. Oke, habis itu gimana nih? Bisa akhirnya latihannya berjalan seperti apa? Ya latihannya berjalan sekitar 1,5 tahun. Kemudian diperpanjang lagi di tahun berikutnya. Ketika diperpanjang akhirnya ada sedikit dilema di atasnya UFC. Kalau nggak salah berganti director atau berganti apa sehingga perjanjiannya batal gitu. Jadi akhirnya ya itu sih sangat disesalkan sekali. Latihannya sudah luar biasa setiap hari. Iya. Ya, Senin sampai Sabtu tuh masih latihan, Minggu libur. Ya jadi akhirnya nggak dapat apa-apa gitu. Sayang banget. Kita tuh dulu para atlet-atlet junior itu udah apa ya istilahnya udah mengidolakan itu orang-orang yang udah bertengger di sana ini. Iya. Waduh enak banget ini sih. bukan orang sembarangan semua nih. Ini ada Kak Yani, Indra Senduk, bisa latihan di situ. Max Metino. Iya, tempatnya bagus lagi. Iya, tempatnya difasilitasin. Digaji. Waduh. Enak banget ini gitu kan udah jadi motivasi lah gitu. Iya, betul. Tapi sayang endingnya nggak jadi. Waduh. Habis setelah itu kita balik lagi Kak. Kita balik lagi tadi yang silat. Silat udah fight kalah, habis itu lanjut ke Wushu Shanda ya. Iya. Nah, kita ulas rekor-rekor Kak Mustadi di Wushu Shanda nih. Kan pernah ketemu Sunoto, pernah ketemu Burhan Jamil, Jamil Burhan, terus siapa lagi Kak? Kalau yang fighter-fighter tua lah ya. Mau Benny Santoso. Benny Santoso. Ya, fighter-fighter tua. Lupa lagi loh. Udah lama banget. Nah, di Shanda sendiri prestasi Kak Mustadi ini apa yang paling tinggi?
yang paling tinggi itu saya cuma nyampe di Prapon aja ya. Di Prapon. Terus abis itu malah saya cepet banget naiknya jadi pelatih. Akhirnya saya jadi pelatih di Kalimantan Barat. Kalbar. Kalimantan Barat. Sama Bang siapa namanya lupa aku. Junaidi. Bang Jun ya, Bang Iya. Jun, ya, Bang Junaidi. Junaidi, Ahmad juga di situ. Tahun 2006 ya, PON Palembang. Yaitu bawa Kalimantan Barat. Nih yang menarik juga nih, Kak Mustadi, Bang Jun, Kak Ahmad nih punya kenangan apa sih? Kok Punya kalian kenangan, ya, gini. aku lihat sebagai murid tuh ngeliat kalian tuh kok mesra banget tuh. Kalian bertiga Karena tuh dulu, kayak soulmate banget gitu. Ya lahirnya bareng di tempat yang sama gitu. Jadi kita tuh dulu di Wusu Banten ya. Di Wusu Banten, terus akhirnya kita pindah ke Kalimantan Barat dan masih bareng-bareng juga gitu. Sampai akhirnya itu juga bareng juga di acara duel RCTI juga masih bareng gitu. Jadinya ya kayak soulmate bertiga. Punya apa ya, kisah yang tak terlupakan apa nih? Kejadian apa gitu misalkan? Pernah apa nih? Gak ada sih. Yang menarik, yang lucu atau yang gimana gitu? Gak ada sih, cuman dulu inget waktu di Prapon Medan itu pagi-pagi itu harus timbang badan. Terus malam-malam kita pesta duren. Itu aja. Terus? Nah, habis pesta duren itu masih malam-malam sampai jam 12 malam itu masih sibuk skipping. Besoknya mau timbang badan. Mentang-mentang fightnya di Medan itu Iya. kan kota durian. Iya. Jadi kayak merasa bersalah gitu. Sampai jam 12 malam masih skipping. Kayaknya jam 12 malam tuh kayak targetnya 2 kilo harus turun. Tapi bisa masuk. Bisa dong masuk. Wow. Dong. Harus bisa. Tapi pas tanding lemes nggak tuh? Pas tanding tahak durian. Muntah durian. Itu berarti event kejurnas itu di Medan. Iya kejurnas. Event kejurnas. Bertiga. Oke, dan Adi juga pernah dengar Kak Mustadi ini pemain barongsai. Iya. Bener? Iya, dulunya tuh pemain barongsai dan barongsai tradisional ya. Tradisional. Kayak gimana tuh Kak? Barongsai tradisional itu pada masanya tuh cuman adanya dari wihara-wihara, kelenteng. Kelenteng, rumah ibadah orang Buddha itu kan di wihara itu dia punya tim barongsainya yang ada di wihara. Nah, karena saya dulu aktif di kungfu, itu saya juga senang sama tradisi Chinese tradition itu. Jadi saya juga hobi barongsai. Kemudian yang waktu itu ada barongsai hanya adanya di wihara. Akhirnya saya main-main barongsai juga di wihara. Sakral banget waktu itu Sakral main banget, barongsai ya. Iya betul. Terus sampai ada kejuaraan-kejuaraan tradisional barongsai itu masih pakai meja-meja yang ditumpuk, pakai bangku, kursi-kursi yang ditumpuk, kita naiknya ke atas-atas itu barongsainya. Kayak film Jackie Chan. Iya betul kayak gitu. Mejanya diberdiriin kayak gini, tambah lagi atas tuh naik ke situ. Kalau dulu sih belum ada tonggak. Ketika saya selesai latihan itu, selesai main itu ada kejuaraan dulu di Lokasari, sempat juara juga, gitu, juara barongsai juga. Abis itu baru tuh saya lihat di luar negeri ternyata lebih keren, pakai tonggak dan dance barongsainya itu lebih kayak entertain gitu, dance. Enak. Kalau waktu saya latihan itu barongsainya kasar. Kungfu. Iya, kayak kita nonton film Wong Fei Hung. Mainnya kasar, jegerak gitu kasar, kayak ada hentakannya, bisa buat berantem. Emang kayak bela diri, udah belajar bela diri sama bener. aja gitu. Iya, kayak gitu. Kuda-kudanya rendah banget. Nah, terus sekarang ngelihat fenomena yang barongsai itu di pinggir-pinggir jalan itu gimana tuh Kak? Ya itu ya kadang-kadang ya semua orang kan kayak memanfaatkan kesempatan gitu ya. Ya kalau saya bilang sih sebenarnya itu Miris nggak sih Kak? Maksudnya hal yang sakral tuh jadi nggak sakral lagi kalau ngeliat begitu gitu. Iya. Kalau saya bilang gini ya, harusnya para atlet-atlet barongsai ini benar-benar diwadahi dengan baik. Karena kan barongsai ini sudah menjadi olahraga juga gitu. Dan dia masuknya di apa ya? Kormi kalau nggak salah. Jadi olahraga. Ini jalanan yang gue maksud maksudnya ngamen loh ya. Iya, bukan event di jalan bukan, tapi iya, event di ngamen. ngerti. Nah, itu harusnya kan diwadahi sehingga mereka bisa punya potensi untuk berprestasi, bisa berkarya kan gitu. Jadi akhirnya mereka nggak usah di jalanan kayak gitu. Tapi kadang orang ya walaupun diwadahin emang mentalnya seneng ngamen emang ngamen aja. Kadang kan gitu kan kita tawarin pekerjaan dia nggak mau, gimana dong? Iya. Lebih suka di pinggir jalan Iya. ngamen gitu ya, gimana?
Oke, kita balik lagi dari Wushu Shanda tadi, prestasi Kak Mus di Wushu Shanda sampai prapon ya. Nah, habis itu berlanjut lagi ke apa lagi nih, Kak? Lanjut Oh, itu tadi TPI atau duel tadi itu, iya, yang RCTI. Di duel RCTI itu saya dapat sabuk itu adalah turnamen 1 hari. Jadi pada waktu itu kan semua mata itu kan ngarahnya ke UFC. UFC itu UFC 1, 2 sampai 5 itu melakukan turnamen MMA dalam satu malam, Nah, kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada. Semua event MMA itu karena itu terlalu keras, jadi tidak bisa dilakukan dalam satu malam, bisa 3 fight. Nah, waktu itu berdasar karena mengelihat seperti itu, pengen bikin juara MMA yang bisa bermain 1 hari bisa 3 kali. Nah, itu diadakan waktu itu di daerah Banten. Ya, sanctionnya dari ini ya dulu apa sih lupanya? Fobi itu yang duel RCTI itu. Nah, itu bikin event turnamen 8 orang Semalam. satu malam. Wow. Satu malam 8 orang, itu saya termasuk. Saya baru pulang dari Prapon Medan itu, baru pulang 1 minggu. Jadi masih panas-panasnya kan badan saya masih. Nah, itu 1 malam main 3 kali. Itu event pertama kali Kak Mus tadi main MMA? Bukan. Sebelumnya udah? Udah. Cuman ini event turnamen. Biasanya kalau main tapi jadi kamu tadi udah pernah main MMA, jadi udah aman lah, udah basic udah. Udah main di MMA dan makanya bisa terpilih ikut mewakili kan. Karena itu kan sifatnya nasional. Nasional dari mana-mana, termasuk dari Batam juga kan ada gitu. Dulu tuh terkenal banget sih dari Batam, fighter-fighternya bagus, dari Bandung juga bagus gitu. Nah, itu nasional 1 malam main 3 kali. 3 kali menang, ya dapat sabuk. 3 kali menang baru dapat sabuk. Iya, gitu. Kebayang. Itu Kak Mus mainnya langsung di finish cepet apa main 3 round gitu? 1 ronde fight pertama itu saya menang dengan KO tendangan. KO tendangan. Ronde 2 fight kedua itu di ronde berapa tuh? Di ronde pertama saya ronde pertama main cepet berarti. Main cepet. Aman lah. Di fight yang kedua itu pakai tendangan juga KO. KO pakai tendangan, tapi begitu dijatuh ke bawah belum finish. Saya ambil RNC baru finish. Nah, yang di ronde 1 juga? Ronde 1 juga. Oh, cepet. Nah, cepet. Yang di fight ketiga itu lama. Itu mainnya sampai ronde 2 terakhir. Sampai ronde 2 terakhir itu finishnya pakai RNC di samping cage dan dia tidak menyerah sampai dia jatuh sendiri lemas ke bawah dan dia pingsan dan wasitnya juga tidak sadar kalau dia pingsan. Saya tunjuk sama wasitnya, ini pingsan, saya bilang gitu. Ini pingsan, saya bilang gitu. Terus saya lepas, saya tinggal. Wasitnya bingung. Ini kenapa? Loh, kok dia lepas sih? Iya, udah tidur. Masih inget kan nama wasitnya siapa? Wasitnya udah gak ingat, tapi fighternya saya ingat. Fighternya pegulat dari Banten. Cuma saya lupa namanya. Fighternya namanya lupa juga. Tapi pegulat saya tahu. Oke. Yang dari 3 tadi itu yang paling berkesan yang terakhir itu yang ya. Terakhir, karena saya yang nyudahin. saya gini, begitu silang ini pingsan, kan dia masih enggak kan. Silang ini pingsan, saya lepas, saya balikin orangnya, saya copotin gamsil, saya tinggal. Jadi bukannya wasit yang copotin gamsil lah. Saya lepas, kan saya ketindihan kan, saya pindah, saya lepasin gamsilnya, terus saya tinggal. Baru dia sibuk panggil dokter gitu. Yang copotin gamsilnya saya. Fighter baik sekali Anda, sadar banget. Kalau biasanya kan udah pisang langsung lari, lompat, selebrasi. Kalau ini enggak, kasihan fighternya. Oh, dilepasin. Saya lepasin gamsilnya. Karena kan kasihan udah habis pingsan, susah napas kan, saya buang dulu gamsilnya. Baru saya tinggal. Masih kepikiran ya? Saya kepikiran. Berarti memang nalurinya enggak sepembunuh itu. Orang enggak dilepasin. Oke, keren. Nah, sebelum event itu kan berarti kan tadi kan Kak Mustadi bilang udah pernah ikut MMA juga. Itu di event apa? Yang tadi itu duel ya? Iya, duel. Duel yang sebelumnya apa? Itu maksud saya di duel itu. Di duel itu kan eventnya event ini. Event on air di TV. Event di TV. Jadi ya udah nge-live terus gitu. Live terus. Jadi jadi ya kayak udah berseri, udah ikut gitu. Bukan 1 kali doang. Udah ada peringkat kayak gitu. Iya. Nah, di duel sendiri lawan pertama Kak Mustadi siapa? Namanya kalau nggak salah namanya Suryono apa kalau nggak salah. Suryono. Lawan pertama saya.
Basic apa tuh dia? Basicnya mungkin zaman dulu itu apa ya? Mungkin pencak silat kali banyakan ya. pencak silat Tapi ya bagus juga fightnya, lumayan. Menang KO, Menang poin, giletin. gelatin, Giletin. kuncian ya. Iya, kuncian. Itu pada zaman itu Kak Mustadi udah belajar BJJ. Udah belajar BJJ. Begitu saya naik ring pertama kali di Oktagon, itu saya sudah belajar BJJ sekitar 2 hari. Jadi kemarin saya belajar kuncian giletin. Gue pikir udah lama, udah 2 tahun itu, setahun. Iya, benar. 2 hari. Iya, benar. Itu belum sama aja Kak. Tapi saya belajar kunciannya kemarin. Belajar kunciannya kemarin. Besoknya mau fight. Jadi saya pegang giletin, saya berhasil gitu, menang. Dengan kuncian yang saya pelajari kemarin. Bisa seinstan itu ternyata. Iya. Nah, itu Kalau kan nggak percaya saya sebut nih pelatihnya. Jesse Arsetia. Jesse Arsetia. Itu yang Iya, ngajarin giletin. Oh, giletin dari depan. Oke, Iya. sorry. Ya, giletin. Oke. Iya. Jadi begitu mau tanding kan kita karantina di hotel. Setelah karantina di hotel kan tuh biasa di hari sebelumnya ada timbang badan, ada apa? Ada sesi latihan, ada ruang latihannya. Itu saya di situ, saya ditemuin sama si Jesse itu. Ini mau gue ajarin nih, ini giletin gini. Saya kan kepikiran terus kan. Karena kan saya bukan orang ground sebenarnya, orang stand up kickboxing. Begitu saya main, saya dapat, saya ingat yang kemarin. Jadi ini jurus yang kemarin. Itu kayak natural gitu gak sih? Iya, Ya, naluri aja naluri dapat aja. gitu. Iya. Insting ya. Iya. Insting fighternya jalan. Berarti memang para fighter ini ya emang udah bawaan aja. Kalau apa ya? Kalau misalkan kita belajar seorang fighter nih, belajar matematika mau dipaksain kayak gimana ya nggak bakal bisa. Iya. Tapi kadang kita belajar teknik kuncian atau bela diri, ngeliat tendangan, ngeliat sekali 2 kali tuh langsung nyantel gitu. Iya. Mungkin kita dikasih kelebihan di situ kali Nah ya. baru dari itu saya nekunin BJJ beneran sama Prof Max Metino. Itu baru beneran Baru yang bener. beneran ada sabuknya gitu. Kalau yang waktu fight pertama belajar hari kemarin. Kacau. Terus fight yang kedua itu kan yang pertama menang dengan gelatin choke. Yang kedua lawan siapa? Masih ingat? Udah nggak inget. Udah nggak ingat. Udah nggak inget. Fighter penyakitnya Nah, itu rata-rata kalau- lupa nama. lupa nama itu lawan karateka tuh. Heeh. Kalau dulu kan masih mirip sama UFC awal. Jadi yang kalau misalkan pertandingan apa itu disebutin bela dirinya. Itu dari benar, pencak silat, itu dari karate, Heeh. ini dari BJJ. Saya Iya, bilang iya. dari kickboxing. Masih Gitu. waktu itu idealis dengan Idealis, bela dirinya iya, dia bela masing-masing. dirinya. Kalau Oke. sekarang kan ya udah MMA aja gitu. Nanti disebutkan disiplinnya banyak gitu. Kalau dulu enggak, cuma satu aja. Kayak gitu. Kak Mustadi dulu dengan basic bela diri apa tuh? Wushu. Kickboxing. Kickboxing. Kickboxing, iya. Malah kickboxing. Iya, karena kan saya cuma busuk sebentar, abis itu diambil sama Pak Surya latihan kickboxing lama. Oke. Gitu. Saya lebih ngedalamin kickboxingnya. Jadi sebelum turun ke MMA udah Udah kickboxing. ikut turnamen kejuaraan gitu-gitu? Iya, ikut kickboxing. Udah? Udah ikut. Udah belt kickboxing. Dulu belum ada. Belum? beltnya. Belum ada. Oh, jadi Kickboxing ya modern aja, nggak pakai belt. Mungkin junior senior aja gitu. Dan pasti juga lawannya paling juga anak-anak Sanda juga. Iya, anak sana dulu. Itu aja. Iya. Nah, kalau di kickboxing itu dulu seberapa sering eventnya? Atau baru mungkin 1-2 kali langsung kayak MMA gitu? Eventnya jarang ya, Jarang kickboxing. Eventnya jarang. Dulu itu paling yang ngadain event itu saya bolak-balik main tuh di Lindu Aji. Lindu Aji itu udah lama banget dia bikin ngadain. Terus yang kedua itu di Bos Kickboxing. Bos Kickboxing tuh rajin ngadain event. Yang lain dari itu Asosiasi Kungfu. Asosiasi Kungfu tapi ngadainnya kickboxing itu ada juga. Pada waktu itu sanctionnya apa sih? Untuk apa nih? Untuk event apa? Yang kickboxing itu dulu. Yang kickboxing itu kan dulu kalau zaman dulu sih kebanyakan dari camp ke camp ya yang punya ini ya. Oh, dulu sudah ada Federasi Kickboxing Indonesia. Sudah ada. Federasi Ya Kickboxing itu kalau nggak salah Indonesia. ketua umumnya Setiawan Jodi. Nah itulah yang memprakarsai kejuaraan Asia Pasifik di Indonesia. Nah kebetulan Kickboxing? waktu itu kickboxing. Pertama kalinya kejuaraan internasional kickboxing di Indonesia. Nah itu ada di situ ada ya campur tangan orang-orang hebat di kickboxing lah zaman dulu. Gitu. Ada Suhu Ahmed, ada Pak Iskandar gitu. Itu bikin Asia Pasifik dan kita punya juara-juaranya Indonesia. Siapa aja tuh? Ada Adi Permana. Adi Permana, oke. Kalau nggak salah ada Jackie, Jackie. terus Indra Senduk.
Nah itu yang dilawan kan fighter-fighter luar, orang-orang luar, orang bule. Nah itu menang. Artinya Fight-nya di Indonesia apa di luar? Indonesia bikin fight standar internasional. Nah nanti saya cita-citanya membuat itu lagi. Oke. Yang sanction itu sekarang masih ada nggak? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Oke. Sudah nggak ada. Terus yang sekarang ini sanction yang masih jalan apa? Ya sekarang saya kembangkan ISKA Indonesia. ISKA. Selain Selain ISKA di Indonesia ada lagi nggak sih? ISKA ini satu-satunya yang mengembangkan sanction internasional untuk kickboxing. Kickboxing Iya. pro. Pro. Yang amatirnya kan PPKBI ya. Iya itu amatir. Si ISKA ini yang pro-nya gitu. Yang pro-nya. Kami lebih konsen di pengembangan di pro. Nah kan kemarin sempet kalau nggak salah KX1 yang pertama itu kan pakainya apa tuh Kak? Oh waktu itu kita masih pakai sanction dari PPKBI. PPKBI. Iya PPKBI. Oh. Itu juga sanctionnya belum ada namanya ya. Jadi kita pakai dulu kickboxing pro. Kayak gitu. Belum terdaftar gitu Belum, maksudnya gitu. iya. Masih proses gitu. Iya masih proses. Nah, sekarang si ISKA ini sendiri seperti apa? Kalau ISKA ini sendiri sudah terdaftar dan sudah berafiliasi internasional gitu. Jadi kan ada ISKA internasional, kita ISKA Indonesia. Berpusat di mana nih, Kak? Berpusat di Jakarta. Untuk internasionalnya Internasional di Amerika. di Amerika. Iya. Oke. Ini yang bikin K1 di Jepang juga nggak sih? Iya. Si ISKA. Iya, betul. Wow. Keren. Jadi K1 itu termasuk ISKA K1 Max kayak gitu. Terus juga kalau misalkan Adi tahu Infusion itu base-nya di UK. Glory itu juga, terus ada Strike Force itu punyanya ISKA juga. Jadi gunanya sanction ini sendiri apa sih, Kak? Itu kan sebagai wadah organisasi. Jadi kalau misalkan ada di bawahnya ada promotor, di atasnya harus ada sanction yang mewadahi, yang menaungi. Dia itu yang menentukan rulesnya, peraturan, regulasinya, gitu. Dan dia berafiliasi. Nah, sanction ini juga ada di Indonesia, misalkan dia bikin sanction pro gitu, misalkan dia kickboxing pro bisa, tapi itu sanction dalam negeri. Itu kan belum ada sanction yang naik ke atas, yang ke internasional. Di Indonesia sendiri belum ada, baru ini. Belum ada. Baru ISKA ini. ISKA Indonesia yang baru berafiliasi ke internasional. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu kita bisa menciptakan juara-juara dunia dari Indonesia. Oke, diakui. Nah, kalau Anda bertanding di eventnya ISKA, juara ISKA, sabuk ISKA, dibawa keluar juga buat portfolio, saya juara ISKA, itu pasti diakui, oh aku tahu ISKA. Bawa ke UFC, bawa ke One FC, saya mau jadi fighternya, kamu siapa? Saya juara ISKA, oh pasti tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Ke UFC juga pasti tahu. Nah kalau misalkan cuman kickboxing Indonesia entah apa namanya, saya juara di sini, nggak punya nama, nggak bisa. Itu portfolio juga. Jadi secara sanction jelas gitu ya. Jelas. Kayak misalkan Chris John pernah berapa kali mempertahankan juara dunia, 18 kali kalau nggak salah, sampai jadi super champion. Apa sanctionnya? WBO kan. Kalau dibawa ke atas portfolionya jelas WBO. Iya, benar. Kalau misalkan Indonesia tidak bersanction keluar, berafiliasi keluar, juara Indonesia, ya juara Indonesia aja. Gak ada yang tahu gitu. Nah, cara untuk daftar sanction kayak gini tuh gimana, Kak? Ini bukan mendaftar ya. Kalau dari atasnya pasti ditunjuk orang yang ditunjuk. Dari Amerika sana ditunjuk. Amerika ditunjuk. Wow. Gitu. Dan yang ditunjuk Kak Mustadi. Iya. Wow, keren. Kenapa Kak Mustadi bisa ditunjuk tuh kayak gimana sih? Gimana asal usulnya? Ya karena saya orang yang supel. Saya kan pernah jalan-jalan ke luar negeri juga, gitu, di acara kickboxing. Kenal. Tolong kembangkan kickboxing saya di Indonesia. Kamu berpotensi. Dilihat saya sosial medianya bagus. Lalu saya terus di support sama dia kan, sama beliau kan. Ya akhirnya saya iyakan. Jadi relasi ya? Relasi. Relasi. Mau tahu di mana saya dapat relasi itu? Di mana? Di Itali. Di Itali. Kemarin ikut berangkat Kak Mustadi ke Itali? Iya. Oke. Iya. Keren loh. Keren. Oke. Nah, misalkan nih nanti di Indonesia nongol lagi nih kickboxing pro. Itu kayak gimana, Kak? Sah-sah saja atau harus istilahnya pamitan dulu dengan ISKA ini? Oh, tidak. Itu sah-sah saja. Sah-sah aja. Karena organisasi kickboxing itu internasional aja banyak ya. Oh, ada banyak. Ada WKA, ada WKF, ada IKF.
Oke. Ada IFMA, ada juga. Soalnya kan dulu tuh waktu zamannya Adi masih mau merintis karir tuh kan, kalau ada event ini, oh nggak boleh sama organisasi ini. Mau ada pertandingan ini, oh dilarang sama organisasi ini. Nah, itu kan Adi kan ngelihatnya waktu itu, waktunya zamannya Adi mau naik, mau apa ya, mau merintis karir lah. Seperti itu kayaknya sulit banget gitu mau bikin event gitu. Sampai dicekal sana, cekal sini. Kalau sekarang kayaknya silakan gitu aja ya. Silakan aja. Karena banyak juga. Itu kalau kita bicara sanction internasional ya, yang masuk ke Indonesia ada WKA, WKF nggak apa-apa. Kita berjalan berdampingan aja. Kalau Saling support. Apalagi kalau cuman sanction lokal gitu, misalkan bikin wadah organisasi Indonesian Kickboxing Pro ya bisa aja, nggak apa-apa. Ya mungkin nanti akhirnya dia punya PR, bagaimana fighter-fighter saya supaya bisa menjadi juara internasional, ya cari afiliasi kan gitu PR-nya. Kalau saya kan sudah nggak ada PR karena saya ditunjuk dari atas, gitu, dari atas ke bawah. Jadi misalkan nih ada promotor, anggap aja Zenwalk itu mau bikin event, itu bergabung ke Iska, itu gimana caranya? Oh, gak apa-apa, bisa. Seperti apa tuh caranya, Kak? Caranya nggak terlalu sulit ya. Yang penting Anda kalau promotor itu biasanya yang akan dilihat adalah dari segi finansial Anda layak, kemudian dari kecakapan sosial di bidang olahraga bela diri Anda bagus, ya itu bisa dapat. Kenapa saya bilang kelayakan di kehidupan sosial bela dirinya, kadang-kadang ada orang-orang ini ketika diselidiki dia punya catatan buruk di olahraga. Misalkan dia ini tidak sportif, tidak mengutamakan menjunjung tinggi olahraga, misalkan punya catatan buruk kecurangan atau apa, kan ada pasti ada catatan sosialnya. Kalau orang ini dia bagus di olahraga itu pasti kelihatan. Kenapa saya bilang secara finansial dia harus bagus dan dia punya nama? Karena berhubungan ke promotor itu berhubungan dengan ngeluarin duit. Ngeluarin duit. Ya, kalau dia aja invest dulu di awal, invest di awal gitu. Walaupun pada dasarnya promotor bisa cari duit di sini. Kayak gitu. Oke. Kita balik lagi nih, tiba-tiba kita ngomongin sanction nih. Kita balik lagi ke karir Kak Mustadi tadi yang MMA tadi, berarti berdasarkan track record yang kickboxing tadi, terus main MMA, terus akhirnya dapat belt di duel ya. Duel RCTI, habis belt itu apa lagi, Kak? Habis belt itu fokus di Indovision. Duel ya buat UFC itu. Cita-citanya ingin jadi fighter UFC. Cita-cita yang tidak tersampaikan. Tapi kan sekarang bisa ngebina atlet untuk ke arah sana. Iya betul. Sekarang saya ingin membina atlet sampai tingkat internasional. Cita-cita pengen nyiptakan juara dunia dari Indonesia. Amin. Kan Kak Mustadi sampai titik ini kan nggak semudah itu tentunya. Pasti ada suka dukanya, ada apa ya, pahit-pahitnya lah. Orang kan ngeliat, kadang-kadang orang ngeliat tuh nilai dari wah enak ya Kak Mustadi sekarang. Masa-masa sulitnya Kak Mustadi pada waktu itu seperti apa gitu untuk bisa tetap eksis di dunia bela diri ini? Iya, masa-masa sulitnya seorang praktisi bela diri itu adalah berhubungan dengan keuangan ya, dengan keuangan, dengan pekerjaan harian. Karena atlet itu cari duitnya dari mana sih? Cari duitnya itu pertama, kalau Anda mengikuti event amatir, maka Anda akan diayomi oleh daerah. Betul. Pertama daerah, yang kedua nasional. Ketika Anda diayomi, maka akan ada gaji bulanan. Benar. Nah, untuk mencapai level seperti itu sangat sulit sekali. Benar. Sangat sulit. Maka kalau Anda nggak bagus-bagus amat, jangan harap bisa diayomi sama daerah, sama KONI yang bisa bergaji. Itu pasti sulit sekali. Nah, biasanya saya mengandalkan pertarungan pro. Dulu ada pada masanya saya begini, ikut pertandingan pro apa aja yang penting ada duitnya. Sampai kayak gitu. Nah, kalau Anda adalah seorang fighter, biasanya Anda tidak kerja konvensional, bukan sebagai karyawan. Biasanya kalau sebagai karyawan tetap yang punya jam kerja 9 sampai jam 5 sore, itu agak sulit sekali. Karena kan saingannya pasti berat. Nah, itu saya cuman kerja serabutan. Kerja serabutan itu artinya kalau saya tidak kerja saya latihan. Kalau selesai latihan saya cari kerja, kayak gitu, serabutan. Nah, itu masa-masa sulitnya. Makanya yang menolong banget pada saat, bukan buat saya doang deh, sama semua atlet yang dia berkarir di amatir, yaitu dia bisa bertanding
di Pro. Kenapa? Itu tempatnya dia cari uang untuk harian. Benar. Karena apa? Di situ dia cari duit, dia cari buat harian dia ada, buat latihan dia ada, buat suplemen dia ada. Kalau tingkatnya lebih tinggi, pengen di amatir, pengen di nasional, pengen di internasional, pengen membela negara di SEA Games, Asian Games, ada jalannya. Iya. Kayak gitu. Benar. Dulu apa ya? Ini kan ada di beberapa media juga nih. Kak Mustadi dulu sempat jualan roti betul. seperti itu. Betul. Itu kayak gimana Kak? Jadi kalau saya kerja secara konvensional jadi karyawan yang tetap gitu, saya nggak bisa olahraga. Maka saya berpikir apa nih kerjaan apa yang bisa saya kerjakan tapi saya bisa banyak waktu untuk olahraga. Akhirnya saya bikin roti. Nah kalau bikin roti itu kan keahlian, keahlian dari otak saya yang saya curahkan di jadi roti. Nah dan itu bukan hanya saya yang bisa kerjakan. Yang mengerjakan orang lain, maka akhirnya berpikiran jadi bisnismen, jadi bos kecil-kecilan, kayak gitu. Walaupun cuma bikin roti, nah itu mau bikin roti, ada punya sales, dagangin roti di luar, kayak gitu. Nah itu termasuk masa-masa saya menjadi atlet, jadi tukang roti. Iya. Dan dulu juga pas pertama kali kita ketemu kan di UI kalau nggak salah kayak kita latihan di UI. Iya. Waktu itu kalau nggak Adi salah denger, Kak Mustadi baru pulang dari Sumatera apa Kalimantan gitu? Iya. Dari mana? Sumatera. Iya. Itu di Sumatera ngapain tuh Kak? Nah itu saya pernah di Sumatera itu kerja di luar untuk menjaga hutan. Menjaga hutan. Nah itu saya suka sekali. Hutan aja dijaga apalagi anak orang. Pintar gombal. Oke lanjut Kak. Nah itu saya pekerjaan saya paling suka sekali. Kenapa? 2 tahun saya lebih banyak membina skill saya, tubuh saya. Jadi saya habis 2 tahun itu saya latihan di hutan. Saya weightlifting, saya tuh latihan beban-beban gitu dengan beban yang saya buat sendiri. Di hutan kan tidak ada alat fitness. Saya bikin sansak, saya bikin apa. Itu sih seru sih. Saya kayak menyatu dengan alam. Iya, kayak Rambo. Ini kalau ada foto-foto saya di Facebook tuh di ada hutan, aku pernah lihat. Nah, itu saya. Aku pernah lihat. Nah, pulang dari situ baru saya mulai yakin saya pengen kembali lagi ke dunia bela diri. Apa yang bikin Kak Mustadi yakin? Yang bikin yakin, kayaknya saya nggak bisa kerja konvensional, nggak bisa. Pasti akan rindu gitu, rindu pukul-pukulan, rindu sparring, rindu fightnya, kayak gitu. Ya udah, saya balik lagi. Habis itu ditawarin sama Max Metino untuk audisi di UFC Indonesia, saya ikut, diterima. Gitu. Mulai dari situ. Iya. Waktu itu serabutan apa aja disikat ambil Kak ya. Oke. Dan sampai sekarang akhirnya bisa sampai ngelatih Aska, ngelatih Deddy Corbuzier. Nah, itu juga Adi penasaran tuh gimana kok bisa ngelatih Aska gitu-gitu, gimana tuh Kak? Ya ini nyambung lagi nih di masalah pekerjaan kalau seorang atlet tuh gimana, fighter ya, fighter profesional ya. Nah, ketika putus dari UFC itu mulai berpikir apakah saya akan kembali lagi di dunia kerja konvensional, mulai berpikir. Terus saya berpikir lagi bagaimana saya bisa tetap ada di dunia bela diri tapi saya nggak usah kerja di luar. Akhirnya saya berpikir, oh saya akan ngajar. Kalau Anda punya camp nggak apa-apa, Anda bisa ngajar di camp, pasti bisa. Ketika Anda nggak punya camp, terus juga Anda pengen punya waktu banyak luang, itu pilihan saya pertama adalah mengajar private olahraga bela diri. Nah itu ketika saya coba mulai merintis ya, mulai iklankan sana sini, tawarkan sana sini. Bener. Itu mulai banyak klien. Nah itu kan dilihat juga sama pelatih saya Max Metino. Max Metino kan ininya bagus kan, channelnya kemana-mana bagus. Terus dia bilang, linknya bagus. Mus, si Deddy Corbuzier nanyain lo nih mau nggak jadi pelatih buat anaknya. Karena kan nama saya udah kelihatan. Iya betul. Nama saya udah banyak ngelatih. Iya di sosial media itu. Sekarang kan ada sosial media jadi lebih enak. Saya bilang, oh boleh, saya bilang itu. Nah, dikenalkan ke sana. Itu aja sih mulanya sih. Gitu. Dan Kak Mustadi juga sempat kan bikin camp juga itu. Iya. Kemarin. Ya, sempat bikin camp, tapi ternyata camp itu bukan bisnis yang gampang. Karena berhubungan dengan tempat yang sangat luas dan bagaimana Anda bisa mempunyai bisa membiayai tempatnya. Kalau nggak punya sendiri itu ternyata berat banget. Kontrak setahun 2 tahun bikin camp gitu. Akhirnya
wah ternyata nggak nutup ya. Nggak nutup. Iya. Yang paling benar adalah Anda punya gedung sendiri. Betul. Iya. Karena Terus ini Anda bangun sendiri. Kalau untuk bisa. komersil belum bisa, untuk bisnis nggak bisa Iya. jalan. Karena tidak sepadan dengan tempat yang dijalankan. Misalkan gini, Anda punya bisnis pisang goreng, Anda hanya akan butuh satu kotak kecil aja, bisa taruh di depan Indomaret dengan penghasilan yang bisa sama bikin camp. Bikin Betul. camp, Anda butuh tempat yang besar sekali dengan penghasilan yang ya kayak SDM yang perlu dibina, SDM yang latih perlu seperti dibina, apa, pelatih-pelatihnya, dikontrol. programnya, itu nggak sepadan. Betul. Gitu. Karena bela diri masih kecil, animo untuk bisa mengeluarkan uang. Beda lagi dengan yang berhubungan dengan olahraga yang tren ya, kayak fitness, itu masih berani orang bayar mahal. Aku juga bikin hitung-hitungan mau bikin gym tuh, nggak jalan ini, nggak masuk akal gitu, nggak bisa gitu. Kalau nanti industrinya bagus, event-event banyak, ini sangat berpengaruh juga buat industri camp. Karena mungkin yang tadi saya bilang, kenapa sih kalau bela diri harganya nggak bisa lebih tinggi? Tuh orang fitness itu sampai ratusan ribu, jutaan itu bisa untuk keluarkan uang untuk tiap bulannya. Kalau bela diri kayak berat banget. Ya karena industrinya belum keluar. Benar. Orang tahu bela diri itu taunya hanya latihan perguruan bela diri, silat, karate, taekwondo, bayar per bulan cuman 80.000, 100.000. Kok begitu tahu kickboxing, begitu tahu muay thai, gila 1 bulan 500 gitu kan. Belum kena. Tapi kalau industrinya nanti naik, event-eventnya bagus berjalan, nah ini pasti akan. Mudah-mudahan ini jadi awalnya ya, karena sekarang udah mulai abis corona ini nih, jadi rame banget nih. Ya mudah-mudahan makin naik terus. Iya. Nah kalau Ading lihat juga tuh camp yang nyewa nih, notabene dikatakan nyewa nih camp yang Adi tahu ya, itu pasti tutup dimanapun. Adi kan pernah ngelatih keliling juga di coach. Iya betul. Coach Mustadi pasti juga tahu lah camp-camp yang nyewa tuh yang mana aja. Iya, betul. Dan endingnya pasti tutup. Yang bertahan adalah yang milik sendiri. Milik sendiri bener. Camp-camp yang milik sendiri masih bertahan dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau mau dagang pisang goreng boleh sewa, ketutup. Kalau mau bikin camp jangan sewa. Kalau hobi aja bikin aja nggak apa-apa. Kalau kita basicnya hobi gitu kan. Kalau hobi punya tempat sendiri dibikin, nah itu bisa. Soalnya saya juga beberapa kali diskusi hitung-hitungan nggak pernah masuk hitungannya. Sulit gitu. Belum deh. Nanti kalau industrinya naik bisa. Mudah-mudahan. Jadi bisnisnya juga naik juga. Mudah-mudahan kan. Amin. Luar biasa memang pengalaman seorang coach Mustadi Aneta ini. Mudah-mudahan bela diri di Indonesia ini semakin berkembang, maju terus. Amin. Apalagi sekarang udah ada ISKA. Wih, keren banget ISKA nih, afiliasinya udah ke US. Amerika Serikat loh. Keren loh. Thank you udah stay di podcast Zenwalk. Ikuti terus podcast Zenwalk. Zenwalk. Ahoy!